Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita akan membaca bagian Alkitab di saat ini. Sesuai dengan MTPJ Gemim di minggu berjalan ini, kita ada dalam pembacaan Injil Yohanes pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Dengan judul perikop, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Demikian bagian bacaan Alkitab kita di saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada ungkapan iman yang mengatakan bahwa Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi seorang pendosa. Seberdosa apapun seorang anak Tuhan, ia tetap adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Sekalipun ia tersesat, ia jatuh dan tenggelam dalam dosa apapun, setiap orang yang berdosa berhak untuk mendapatkan kesempatan, berhak untuk mendapatkan kasih sayang,
dan berhak untuk mendapatkan pengampunan dari orang lain. Namun, pada kenyataan yang ada, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, manusia justru sulit untuk menerima, sulit untuk memahami keberdosaan seseorang. Bahkan pada kenyataannya, kita sering terjebak pada praktek hidup menolak, mengucilkan, menjudge, atau bahkan menghakimi seorang pendosa. Sehingga kerap kali akhirnya sering terjadi 1000 kebaikan akhirnya ditutupi oleh satu kesalahan atau keberdosaan seseorang. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sesungguhnya kita harus belajar bagaimana bersikap seharusnya kepada seorang yang berdosa. Karena kita pun sama-sama adalah orang yang berdosa. Individu-individu yang sesungguhnya tidak luput dari yang namanya perkara dosa. Dalam bagian bacaan kita di saat ini, ditampilkan seorang perempuan Samaria yang sementara hendak menimba air. Perempuan Samaria ini dalam perikop ini kesannya bukanlah perempuan yang baik, sebab ia memiliki banyak suami, bahkan suami yang kini bersama-sama dengan dia, ia bukanlah suaminya. Kehidupan yang penuh dengan aib, terjerumus dalam kehidupan yang bisa dikatakan amoral. Apalagi pandangan-pandangan pada waktu itu, orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Samaria berpandang seperti orang Samaria adalah orang yang najis seperti orang kafir. Tentu bukanlah sebuah kebetulan ketika Yesus dalam perjalanan di sebuah kota Samaria yang bernama Syikar beristirahat di dekat sumur Yakub. Kehadiran Yesus, kehadiran perempuan Samaria ini, perjumpaan Yesus dengan perjumpaan perempuan Samaria ini yang diisi dengan sebuah percakapan, sesungguhnya merupakan rencana besar dalam karya penyelamatan Yesus Kristus bagi seorang yang tersesat, yang terjatuh dalam dosa. Bagian bacaan kita di saat ini, Tuhan Yesus hendak menyatakan dirinya adalah sumber air hidup itu sendiri. Yang kita jumpai berdasarkan dalam ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 berkata bahwa jawab Yesus kepada perempuan Samaria itu, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, air sumur adalah merupakan simbol dari hal-hal yang duniawi, hal-hal yang hanya sementara belaka, hal-hal yang hanya memberikan kesegaran sementara. Namun, air hidup yang dimaksudkan oleh Yesus akan memberikan kesegaran secara terus-menerus, yaitu Roh Kudus yang akan diam dalam hati setiap orang-orang percaya. Perempuan Samaria ini mengalami perubahan yang segera setelah Yesus berbicara kepadanya tentang masalah kehidupan pribadinya. Hal ini kita mendapatkan pesan bahwa ternyata perubahan sejati adalah tahu akan dosa, sadar akan dosa, dan meninggalkan dosa. Maka sebagaimana tema mingguan kita di minggu yang berjalan ini, kita dihentar pada suatu tema air kehidupan yang memulihkan.
perempuan Samaria ini telah mengalami yang namanya pemulihan. Timbul pertanyaan bagi kita bahwa pemulihan yang bagaimana yang telah ditunjukkan oleh perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini telah percaya kepada Yesus. Bahkan ia bangkit dari keterpurukan untuk memberitakan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus kepadanya secara langsung. Kemudian ia cepat-cepat menyampaikan berita ini kepada orang-orang lain dari kota itu dan bersaksi tentang pengalamannya yang menggetarkan tentang perjumpaannya dengan Kristus. Kemudian akhirnya dari kesaksian perempuan Samaria ini, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan oleh karena setiap perkataan yang disampaikan oleh perempuan Samaria ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam bagian bacaan kita ini juga, sesungguhnya Yesus mau menegaskan tentang kebutuhan hidup orang percaya melebihi kebutuhan-kebutuhan lahiriah yang ada dalam kehidupan seseorang, yaitu tentang persoalan makanan, tentang persoalan air, tentang persoalan materi atau bahkan kedudukan sekalipun. Padahal sebenarnya kebutuhan utama setiap orang percaya ialah Yesus itu sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Bahkan dalam ayat selanjutnya dianalogikan seperti sebuah pohon yang hidup karena dekat dengan sumber air. Pohon tersebut tidak mengalami yang namanya panas terik. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini merupakan sebuah janji bahwa Tuhan akan selalu hadir, Tuhan akan selalu memelihara, memulihkan, bahkan menyelamatkan kehidupan setiap orang yang mau hidup mencari Tuhan. Sehingga kita pun diajak, janganlah kita jauh-jauh dengan Tuhan. Carilah Tuhan, berusahalah dekat dengan Tuhan, maka kita akan hidup. Semua akan dijamin oleh Tuhan, oleh kuasa-kuasa Tuhan lewat mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Jangan sekali-kali kita membawa pada tindakan-tindakan yang salah karena kebutuhan-kebutuhan hidup, karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Kemudian kita menolak bahkan meninggalkan air hidup itu sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita sekarang ini. Apakah hidup kita sudah benar-benar dibaharui oleh Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah percaya kepada Yesus? Jika jawabannya, maka tunjukkanlah itu. Bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwa kita telah dibaharui oleh Yesus? Kita percaya kepada Yesus, maka hiduplah dalam kekudusan. Pakailah hidupmu bukan untuk menghakimi dosa orang lain, tapi bawalah sebuah pemulihan bagi mereka yang telah jatuh dalam dosa untuk dibawa kepada Yesus yang adalah air hidup itu sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seorang pendosa, betapapun buruknya ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan kasih sayang, dan kita tidak bisa berada pada posisi untuk mengucilkan, untuk meninggalkan, dan mengabaikan seseorang hanya karena jelas-jelas mereka dilihat melakukan dosa. Bagian bacaan kita di saat ini
hendak membawa kita bahwa bahkan seorang pendosa sekalipun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat keselamatan bagi banyak orang. Perempuan Samaria ini sudah menunjukkannya, sudah membuktikannya. Bagaimana dengan kita? Sebagaimana seorang Samaria yang berdosa, bahkan seseorang yang berdosa sekalipun bisa memberikan respons yang sangat baik terhadap suatu pengajaran. Orang yang sangat berdosa ini yang dilakukan oleh perempuan Samaria justru yang sangat membutuhkan pertolongan. Berbeda dengan orang-orang yang merasa dirinya suci. Ada orang-orang yang merasa bahwa ia tahu firman. Kadang mereka justru susah sekali menerima pengajaran dari firman Allah. Ibarat seperti seorang anak kecil, seorang anak sekolah minggu dalam suatu peribadatan anak sekolah minggu. Ketika sang guru sekolah minggu mulai mengajak anak-anak untuk berdoa. Adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa. Mari kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Amin. Setelah sang guru selesai berdoa, kemudian ada seorang anak berkata dengan polosnya kepada guru sekolah minggu, "Encik, lihat, si A tidak berdoa, dia tidak menutup mata, si B hanya tertawa-tawa, dan si C hanya mengganggu teman yang lain." Sang guru pun hanya tersenyum dan mengatakan, "Bukankah berarti kamu juga tidak berdoa sama dengan mereka?" Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari perempuan Samaria ini. Ketika kita mendapat pengajaran tentang firman Tuhan, ketika kita mendengarkan berita firman Tuhan, ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan dalam suatu persekutuan beribadah ataupun khotbah-khotbah lainnya yang telah kita dengar, maka marilah kita belajar untuk langsung melakukannya, untuk langsung mempraktekannya dalam kehidupan setiap hari. Mari kita belajar mulai membiasakan diri untuk menundukkan diri pada pengajaran firman. Sebab ada tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin untuk perenungan firman. Shalom, damai di hati.